Halo friends, selamat datang di Podcast Biru Bincang Seru, tempat kita membahas isu hukum yang sedang hangat dan aktual. Kembali lagi bersama saya Fitri selaku host, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, salah satu dosen muda di Fakultas Hukum, Bapak Kaidar. Selamat datang Bapak Kaidar. Ya Bu Fitri. Tos dulu ya. Ya. Oke. Biar terasa. Kalau tos. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan sejak disahkannya KUHP baru. Bersama Pak Kaidar yang mengajar di hukum pidana ya Pak? Ya Bu Fitri, Oke. betul. Pak Kaidar, KUHP baru ini nomor 1 tahun 2023 itu kan resmi berlaku mulai 2 Januari tahun 2026. Iya. Nah, yang menarik kali ini yang kita bahas adalah terkait tentang pasal kumpul kebo. Apa sih bedanya di KUHP lama dan KUHP baru? Apakah ada perbedaannya terkait tentang pasal ini? Nah, Pak Kaidar, sebelum kita membahas perbedaan terkait KUHP lama dan KUHP baru tentang kumpul kebo ini, sebenarnya konsep kumpul kebo atau living together sendiri itu seperti apa sih Pak Kaidar? Ya, baik Bu Fitri. Sebenarnya kalau kita melihat KUHP yang lama, itu sebenarnya hampir sama dengan pasal perzinahan sebetulnya. Tapi kalau bicara soal perzinahan itu, kita melihatnya barang siapa yang salah satu pelaku itu atau barang siapa seseorang itu yang telah bersuami atau beristri. Tapi dengan KUHP yang terbaru tidak mengenal salah satu yang melakukan ataupun barang siapa yang melakukan itu, salah satu pasangan itu bersuami atau beristri. Jadi barang siapa yang tidak bersuami ataupun beristri pun itu bisa dikatakan bahwa itu kumpul kebo. Gitu. KUHP yang terbaru lebih mengadopsi soal itu. Jadi Tidak meskipun pacaran aja tanpa ada ikatan perkawinan, terus dia hidup bersama dalam satu rumah, itu bisa dikatakan kumpul kebo ya? Iya. Bisa dipidana berarti Iya. ya? Oke. Kalau di KUHP yang lama itu harus ada ikatan perkawinan, tapi kalau di KUHP baru ini tidak harus ada ikatan perkawinan. Betul. Oke. Itu yang perbedaan, salah satu perbedaan di KUHP lama dan KUHP baru. Iya. Ada lagi nggak sih Pak Kaidar selain itu? Selain itu, kalau KUHP yang terbaru ini kan untuk kumpul kebo itu pasalnya di pasal 412, di mana di situ di pasal 412 itu di ayat 2 itu berbicara soal delik absolut di situ. Jadi meskipun ranahnya ini kalau kita melihatnya dalam konteks kita hanya membaca pasal, oh ini jadi barang siapa yang itu kumpul di dalam suatu rumah, serumah, itu bisa dikatakan bahwa ini kumpul kebo atau kohabitasi lah, bahasanya gitu. Jadi tapi dengan melihat pasal 412 ayat 2 itu kita lihat dulu deliknya. Jadi kita tidak mencampuri soal privasi seseorang di situ. Karena di pasal 412 ayat 2 itu delik absolut mengatakan bahwa yang bisa mengadukan perbuatan ini adalah suami atau istri ataupun anak di situ. Ataupun orang tua. Kalau seumpama tidak kedua belah pihak atau barang siapa yang melakukan ini memang salah satu pihak tidak mempunyai pasangan ataupun tidak bersuami atau beristri, itu bisa yang melakukan pengaduan ini adalah orang tuanya. Berarti gitu, tidak secara otomatis dipidana ya Pak ya? Jadi Iya. harus ada laporan dulu. Iya, pengaduan dulu. Oke. Dan pengaduan ini apabila melihat dengan masa daluarsanya KUHP yang terbaru, pengaduan itu ada masa daluarsa ada 6 bulan. Jadi perbuatan itu kalau seumpama perbuatan itu dilakukan
setahun yang lalu itu tidak bisa dilakukan pengaduan. Kalau memang hal itu terbukti ya Bu Fitri ya. Hal itu terbukti, lalu pengaduan itu dilakukan, lalu melebihi dalam waktu 6 bulan, itu dianggap daluarsa, bahwa hal itu bisa dikatakan bukan perbuatan pidana di situ. Berarti kalau sudah lewat 6 bulan perbuatan yang dilakukan itu sudah tidak bisa dipidana lagi ya Pak Tidak Kaidar, bisa. sudah daluarsa istilahnya ya. Oke, jadi yang berhak melaporkan itu seperti yang Pak Kaidar katakan tadi harus ada ikatan saudara. Iya, ya? betul. Harus ada ikatan Anak, darah anak. ataupun orang tua ataupun pasangan suami atau istri. Berarti tidak bisa sembarang orang ya Pak Kaidar. Iya. Misal ada seseorang yang ketahuan nih kumpul kebo di sebuah desa, kemudian digerebeklah sama orang kampung, kemudian orang kampung tersebut entah lurah atau RT RW melaporkan, itu tidak bisa ya? Tidak bisa. Meskipun memang perbuatan ini kalau saya melihat ya Bu Fitri ya, itu melihatnya memang perbuatan ini dilakukan kan memang kesepakatan para pihak Bu Fitri. Jadi memang di situ kerugiannya memang nggak ada. Jadi salah satu pasangan memang dianggap hal itu tidak merugikan. Beda halnya dengan kayak pemerkosaan gitu ya Pak ya? Itu pelecehan seksual seumpama itu. Jadi kalau asumsi masyarakat, oh ini mencampuri ranjang orang banyak, tidak. Jadi justru hukum pidana soal kohabitasi ini, soal kumpul kebo ini tidak mencampuri hak privat orang banyak. Jadi seumpama orang-orang terdekatnya, suami atau istri atau orang tua dan anaknya itu tidak merasa hal ini merugikan ya sah-sah aja hal itu dilakukan, meskipun masyarakat banyak atau masyarakat umum mengetahui hal itu. Oke. Jadi harus ada laporan dari keluarga ya? Iya, Selain dari keluarga itu tidak bisa ya? Oke Pak Kaidar. Lalu gimana sih Pak Kaidar ancaman hukuman pidananya terkait tentang kumpul kebo ini, baik di KUHP lama maupun di KUHP baru? Nah, kita melihat aja di 412 itu ayat 1 itu ancaman hukumannya 6 bulan maksimal, dan denda itu kategori 2 kalau enggak kategori 3, saya agak lupa kalau denda itu 10 juta di situ. Dendanya di situ. Jadi kalau melihat hukum pidana itu sudah termasuk hukuman maksimal. Jadi hakim pun kalau memutus tidak boleh lebih dari itu, Bu Fitri. Di KUHP lama pun juga sama ya? Kalau di KUHP yang lama kita melihatnya perzinahan. Itu hampir sama. Kalau nggak salah di KUHP yang lama itu 9 bulan kalau nggak salah perzinahan itu, Bu Fitri. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau di KUHP yang baru ini berarti hukumannya lebih singkat ya Pak? Dari 9 bulan ke 6 bulan. Iya. Oke, membahas terkait tentang kumpul kebo nih. Kemarin kan sempat ada kasus yang lagi hype atau kasus yang lagi viral banget nih, yang dilakukan oleh salah satu public figure di Indonesia terkait tentang pernikahan siri yang mereka lakukan. Nah, pernikahan siri ini kan diakui di hukum Islam. Secara hukum Islam kan sah. Tapi bagaimana secara hukum pidananya Pak Kaidar? Apakah itu nikah siri itu diakui atau tidak? Ya, itu pertanyaan yang cukup bagus Bu Fitri. Sebetulnya kalau kita melihat hukum perkawinan, kita melihat dulu undang-undang perkawinan dulu. Undang-undang perkawinan ini memang 1974 kalau nggak salah. Terus ada undang-undang perkawinan yang terbaru yang kita gunakan adalah kita melihatnya meskipun secara hukum Islam memang perkawinan itu ada nikah siri gitu ya. Tapi secara negara tidak bisa karena negara hanya mengakui perkawinan itu yang dicatatkan oleh negara. Gitu Bu Fitri. Jadi meskipun nikah siri pun tidak bisa itu dikatakan bahwa itu perkawinan yang sah. Meskipun hal itu dilakukan oleh biasanya meskipun ada penghulunya ya, ada saksi dan lain-lain, tapi tidak dicatatkan kepada negara
gitu. Apalagi itu tanpa ada sepengetahuan dari istri pertama. Jadi istri pertama ini merasa dirugikan, Ya. tetap bisa dilaporkan dan pihak yang menikah siri tersebut tetap bisa dipidana berarti ya Pak? Iya bisa. Jadi kalau melihat konteks itu bahasanya poligami Bu Fitri berarti. Kalau kita melihat daripada undang-undang perkawinan itu memang ada. Jadi salah satu pasangan khususnya laki-laki kalau memang menikah lagi seumpama itu bahasanya poligami di situ. Tapi kan yang saya tahu di dalam undang-undang perkawinan terkait tentang poligami itu kan harus ada syarat-syaratnya kan Pak Iya, Haidar. Jadi betul. minta izin istri pertama, lalu kemudian istri pertama tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai Iya. istri seperti itu. Nah, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, apakah perkawinan tersebut tetap sah Pak Haidar? Nah, kalau itu lebih spesifiknya mungkin di undang-undang perkawinan ya Bu Hidra. Mungkin saya sedikit tidak mendalami hal itu gitu. Jadi cuma kalau melihat secara mendasar, kalau memang perkawinan itu memang dikatakan tidak dicatatkan oleh negara, ya kita anggap perkawinan itu tidak sah, meskipun masyarakat umum tahu dan pernikahannya itu dilakukan kayak ada ijab kabul dan lain-lain. Tapi kalau memang secara administrasi itu tidak ada buku nikahnya, kita anggap perkawinan itu tidak sah karena kita melihatnya adalah undang-undang perkawinan aja. Oke. Terkait hukumannya nih Pak Haidar, apabila pelaporan tersebut dilakukan sebelum KUHP baru ini disahkan, itu nanti saat di pengadilan mengikuti KUHP lama atau KUHP baru Pak Haidar? KUHP baru, meskipun ya? Apa yang dikatakan Bu Fitri tadi, seumpama ada public figure nih, memang hal itu secara seumpama proses penyidikan dan penyelidikannya atau suatu terjadi perbuatan melawan hukum itu sebelum KUHP nomor 1 tahun 2023 ini belum berlaku, semua proses penyidik ataupun penyelidikannya pada saat KUHP yang terbaru ini berlaku, ya otomatis mengikuti KUHP yang baru ini Bu Fitri. Gitu. Terima kasih Pak Haidar. Terakhir nih Pak Haidar, closing statement untuk Law Friends yang sedang menonton ataupun mendengarkan podcast kita. Ya, jadi kalau menurut asumsi saya sebenarnya KUHP yang terbaru soal kohabitasi ini tidak mencampuri urusan ranjang orang banyak ataupun tidak lebih kepada hukum privat Bu Fitri. Jadi masing-masing para pihak itu ya memang secara ya kalau soal ranjang itu masing-masing urusannya. Jadi kalau memang masyarakat umum ataupun yang lain tahu, kalau memang dari si anak ataupun orang tua ataupun suami atau istrinya tidak merasa dirugikan, ya fair-fair aja itu dilakukan. Oke, gitu. Tidak mengganggu pribadi seseorang ya? Tidak begitu menurut saya di situ. Oke, terima kasih Pak Haidar. Jadi Law Friends bisa disimpulkan bahwasanya KUHP baru ini mengatur terkait tentang kumpul kebo atau living together. Tidak harus ada ikatan perkawinan untuk perbuatan tersebut dipidana. Kalau KUHP lama harus ada ikatan perkawinan terlebih dahulu, baru kalau ada pihak yang dirugikan baru bisa dipidana. Seperti itu ya Pak Haidar. Oke, terima kasih Pak Haidar atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di kesempatan lain dengan pembahasan yang baru. Terima kasih Law Friends. Bye-bye. Bye-bye.